Sistem akuntansi pengeluaran kas. Apa itu sistem akuntansi pengeluaran kas? Sistem akuntansi pengeluaran kas pada umumnya didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik secara cek maupun uang tunai untuk mempermudah setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari dua sistem pokok, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Kemudian ada pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama, catatan akuntansi yang digunakan yaitu jurnal pengeluaran kas. Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua, ada register cek. Register cek ini digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Kemudian ada fungsi terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran dengan cek. Yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini biasanya mengajukan cek kepada fungsi akuntansi bagian utang jika memerlukan pengeluaran kas untuk kepentingan perusahaan. Permintaan ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Kemudian kedua, ada fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorasi cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan secara langsung kepada kreditur dengan melakukan pemindahbukuan melalui jasa perbankan. Ketiga, ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan pembuatan BKK yang memberikan otorasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar tercantum dalam dokumen tersebut. Yang keempat, fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungan dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Selain itu, fungsi ini juga melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi secara periodik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan prosedur. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek, yaitu yang pertama ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang kedua prosedur pembayaran kas, dan yang ketiga prosedur pencatatan pengeluaran kas. Lalu, untuk sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek, yaitu yang pertama ada prosedur permintaan cek, yang kedua prosedur pembuatan bukti kas keluar, ketiga prosedur pembayaran kas, dan keempat prosedur pencatatan pengeluaran kas. Kemudian ada 3 unsur pengendali internal. Yang pertama ada organisasi, di mana fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Kemudian transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasnya sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. Yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Lalu, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang ketiga, ada pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan dulu pada buku kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Yang ketiga ada praktik yang sehat, di mana saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Dan semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan, penerima pembayaran, atau dengan pemindah bukuan. Dan yang terakhir, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil,
Pengeluaran ini dilakukan dengan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan Impress System. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dana kas kecil. Dana kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk pengeluaran kecil atau mendesak. Nah, itu digunakan untuk membayar biaya yang tidak praktis, dilakukan melalui cek atau transfer. Biasanya itu dikelola oleh petugas kas kecil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan dari dana kas kecil. Yang pertama, untuk mempermudah transaksi kecil. Dana kas kecil disediakan untuk membayar pengeluaran perusahaan yang bersifat kecil, mendadak, dan rutin, seperti biaya fotokopi, pembelian ATK, ongkos kirim, dan lain sebagainya, agar tidak perlu melalui proses administrasi barang yang panjang. Yang kedua, untuk menghindari biaya administrasi bank untuk jumlah kecil. Jika setiap transaksi kecil dilakukan melalui bank, maka perusahaan akan menanggung biaya administrasi yang tidak efisien. Dana kas kecil membantu menghindari pengeluaran tersebut. Dan yang ketiga, untuk menjaga efisiensi dalam operasional harian. Dengan adanya dana kas kecil, bagian keuangan atau operasional dapat bertindak cepat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa harus menunggu otorisasi besar atau pencairan dana dari bank. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengelolaan dana kas kecil. Ada dua metode pengelolaan dana kas kecil yang umum digunakan dalam akuntansi, yaitu metode fluktuatif atau tidak tetap dan metode impres atau tetap. Yang pertama yaitu metode fluktuatif atau tidak tetap. Metode ini disebut fluktuatif karena saldo dana kas kecil bisa berubah-ubah tergantung pengeluaran dan pengisian kembalinya. Ciri-cirinya yaitu pembentukan dana dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil saat pertama kali dana dibentuk. Yaitu yang kedua, pengeluaran dicatat langsung saat terjadi dengan mengkredit akun dana kas kecil sehingga saldo berubah menurun. Dan yang ketiga, pengisian kembali dicatat dengan mendebit kembali akun dana kas kecil sesuai jumlah yang dibutuhkan yang menyebabkan saldo meningkat kembali. Dan yang kedua yaitu metode impres atau tetap. Metode ini menjaga saldo kas kecil tetap sesuai jumlah yang ditentukan dari awal. Beberapa ciri-ciri dari metode impres ini, yang pertama yaitu pembentukan dana dilakukan dengan cek dan saldo tetap selama periode berjalan. Yang kedua, pengeluaran tidak langsung di jurnal saat terjadi, tetapi hanya dikumpulkan buktinya seperti nota dan faktur. Dan yang ketiga, pengisian kembali dicatat sebagai beban, bukan sebagai tambahan ke akun kas kecil. Tujuannya hanya untuk mengembalikan saldo ke jumlah awal. Di sini saya akan menjelaskan dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil dan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Yang pertama kita bahas yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Nah, di sini tuh ada 5. Yang pertama, bukti kas keluar. Yang kedua, cek. Yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dan yang kelima itu permintaan pengisian kembali kas kecil. Yang pertama yaitu bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini tuh berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam sistem dana kas kecil ini, dokumen ini tuh diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua ada cek. Nah, cek itu digunakan dalam dana kas kecil untuk pengisian kembali dana tersebut setelah pengeluaran. Cek ini tuh dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dicairkan oleh pemegang kas kecil untuk mengisi kembali dana yang telah digunakan. Yang ketiga yaitu permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, dokumen ini tuh digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini tuh berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas kecil olehnya. Nah, dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas menurut nama pemakai dana kas kecil. Yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil. Nah,
Bukti pengeluaran kas kecil ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini tuh juga dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Dan yang kelima ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, dokumen ini tuh dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Nah, dalam sistem dana kas kecil ini dengan imper system. Jumlah yang digunakan untuk pengisian kembali dana kas kecil adalah sebesar jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan sesuai yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas kecil yang dikumpulkan dalam arsip pemegang dana kas kecil. Yang kedua, saya akan menjelaskan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Nah, di sini tuh ada 3, yaitu jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal. Yang kedua, register cek atau cek register. Yang ketiga adalah jurnal pengeluaran dana kas kecil. Nah, yang kita bahas yaitu yang pertama dulu, jurnal pengeluaran kas. Nah, dalam sistem dana kas kecil, jurnal pengeluaran kas itu digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua itu register cek. Nah, dalam sistem dana kas kecil, catatan akuntansi ini tuh digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang ketiga itu jurnal pengeluaran dana kas kecil. Nah, di sini tuh fungsinya untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil diperlukan jurnal khusus. Nah, jurnal ini tuh sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Setelah itu saya akan menjelaskan fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil. Nah, di sini tuh ada 5, yaitu fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemegang dana kas kecil, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, dan fungsi pemeriksa intern. Sistem dana kas kecil. Prosedur pembentukan kas kecil debit, kas kredit. Kas kecil aset lancar menunjukkan saldo dana kas kecil. Kas aset lancar berkurang karena dipindahkan ke kas kecil. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Dalam prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil tidak ada jurnal yang dibuat langsung jika perusahaan menggunakan sistem invest. Pengisian kembali dana kecil. Pencatatan akuntansi saat diisi kembali baru dicatat dalam jurnal. Beban A di debit, beban B di debit, kas di kredit. Penerimaan pengeluaran seperti